Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 0557060117. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan source code tugas 1 praktik mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu pembuatan aplikasi kasir restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Sesuai dengan instruksi tugas, program ini saya buat tanpa menggunakan looping sama sekali, tetapi tetap menerapkan array dan struktur keputusan seperti if else, dan nested if. Selain itu juga, program ini dibuat untuk menggunakan konsep object oriented programming dengan memisahkan kode ke dalam dua kelas, yaitu menu.java dan main.java agar struktur program lebih rapi dan mudah dipahami. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kelas pertama, yaitu menu.java. Nah, pada file menu.java ini saya membuat sebuah kelas bernama menu. Jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai blueprint atau cetakan objek untuk menyimpan data menu makanan dan menu minuman yang ada di restoran. Di sini tuh saya menggunakan atribut atau field yang dideklarasikan oleh 3 atribut utama, yaitu nama dengan tipe data string, kemudian harga dengan tipe data double agar perhitungan uangnya nanti lebih presisi, dan terakhir yaitu kategori dengan tipe data string untuk membedakan makanan dan minuman. Nah, ketiga atribut ini tuh saya menggunakan access modifier private. Hal ini merupakan penerapan konsep enkapsulasi dalam OOP supaya data lebih aman dan tidak bisa diakses atau diubah secara langsung di luar kelas menu. Selanjutnya, di sini saya membuat konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk memberikan nilai awal saat objek menu dibuat nanti di kelas utama. Nah, nilai parameter yang dikirim akan langsung disimpan ke atribut kelas menggunakan keyword this. Lalu sehingga objek bisa langsung memiliki data nama, harga, dan kategori. Nah, karena atribut sebelumnya bersifat privat, di sini maka saya perlu menyediakan metode khusus agar data tetap bisa dibaca di luar kelas dengan aman. Oleh karena itu, di sini saya membuat tiga getter method, yaitu get nama, get harga, dan get kategori. Nah, metode ini tuh saya digunakan oleh kelas main untuk mengambil data menu tanpa melanggar di prinsip enkapsulasi tadi. Jadi, secara keseluruhan, kelas menu ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data menu restoran saja, sedangkan seluruh proses utama program nantinya akan dijalankan di main.java. Oke, untuk selanjutnya mari kita masuk ke kelas utama, yaitu main.java. Di sini pada bagian awal program saya mendeklarasikan data menu restoran yang terdiri dari makanan dan minuman. Sesuai dengan instruksi tugas, data tersebut saya simpan menggunakan struktur data array. Di sini saya membuat dua tipe array bertipe objek menu, yaitu menu makanan dan menu minuman. Dan masing-masing dari menu ini saya isikan 5 objek menu yang sudah diinisialisasi langsung menggunakan konstruktor dari kelas menu. Dengan demikian, program ini sudah memenuhi syarat tugas karena menyelesaikan lebih dari 4 menu di setiap kategorinya. Lalu ke bagian data pesanan, di bawah data menu, saya juga mendeklarasikan beberapa array tambahan untuk menyimpan data pesanan pelanggan. Nah, karena pada tugas disebutkan pelanggan hanya bisa memesan maksimal 4 menu, maka saya menggunakan array satu dimensi dengan ukuran tetap sebanyak 4 elemen. Nah, array ini tuh digunakan untuk menyimpan nama menu yang ingin dipesan,
kemudian jumlah pesanannya berapa, lalu harganya berapa, dan kategori menunya apa. Selain itu juga, di sini saya menambahkan beberapa variabel pendukung seperti slot minuman yang berfungsi untuk menyimpan indeks order yang merupakan minuman, kemudian jumlah minumannya berapa, terus indeks BOGO terpilih. Jadi variabel ini itu nantinya digunakan untuk menjalankan logika promo buy one get one pada kategori minuman secara dinamis. Jadi tapi tetap tanpa menggunakan looping sesuai dengan ketentuan tugas. Selanjutnya kita masuk ke metode tampilan menu. Metode ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu restoran ke layar terminal nanti ketika saya eksekusi, agar pelanggan bisa melihat makanan dan minuman apa saja sih yang tersedia. Kemudian di tampilan menu ini saya juga sudah mengelompokkan menjadi 2 kategori berdasarkan kategorinya ya, jadi makanan dan minuman. Agar tampilannya lebih rapi, di sini saya buat menyerupai tabel, kemudian dan menggunakan sistem outprint, sehingga teks dan harga bisa tersusun lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, untuk hal penting di metode ini tuh yaitu cara pengambilan data dari array-nya. Karena dari tugas itu melarang penggunaan looping, maka setiap elemen array yang saya panggil secara manual menggunakan indeks literal, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Kemudian data nama dan harga itu saya ambil dengan getter method dari kelas menu.java seperti getName dan getHarga. Nah, dengan cara ini tuh program tetap bisa nampilin seluruh menu tanpa menggunakan looping sama sekali. Oke, untuk selanjutnya terdapat metode cari menu ini. Metode ini tuh fungsinya sebagai search engine menu. Jadi ketika pelanggan mengetik nama makanan atau nama minuman yang ingin dipesan, metode ini tuh bakal ngecek apakah menu tersebut tersedia di dalam array restoran atau enggak gitu. Lalu pada metode ini tuh saya menggunakan struktur keputusan berantai atau chained if else sebagai pengganti dari looping. Jadi program ini tuh bakal ngebandingin input pelanggan dengan setiap data menu di satu persatu menggunakan fungsi equals is ignore case. Fungsi ini saya gunakan agar sistem tidak sensitif terhadap huruf besar dan kecil gitu. Jadi meskipun di sini ini ada huruf besar, huruf kecil, jadi meskipun pelanggan bakal ngetiknya huruf kecil semua itu gak masalah. Jadi bakal tetap dianggap sama gitu. Jika ditemukan menu yang cocok, metode ini tuh bakal ngembaliin objek menu tersebut. Tapi jika semua data sudah dicek dan tidak ada yang sesuai, maka metode ini tuh bakal ngembaliin nilai 0 sebagai tanda bahwa menu tidak ditemukan. Berikutnya, mari kita masuk ke proses baris pesanan. Ke kelas proses baris pesanan. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke metode proses baris pesanan. Metode ini tuh fungsinya untuk membaca, memisahkan, dan memvalidasi input pesanan yang diketik oleh pelanggan menggunakan perintah split sama dengan. Jadi di awal proses tuh program bakal ngecek apakah input menggunakan tanda sama dengan atau enggak. Jika ada, maka teks akan dipisahkan menjadi 2 bagian menggunakan fungsi split ini, yaitu nama menu dan jumlah pesanannya berapa. Nah, setelah itu di sini saya nambahin validasi inputnya menggunakan regex.
Jadi program itu bakal ngecek apakah jumlah pesanan itu benar-benar berupa angka atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak berupa angka, bakal nampilin output jumlah harus berupa angka. Selain harus angka, nilainya juga harus lebih dari 0 agar tidak terjadi input yang tidak valid. Jika misalnya inputnya diisi -1, ada tulisan nanti jumlah harus lebih dari 0. Langkah selanjutnya, jika validasi berhasil, sistem akan memanggil metode cari menu untuk memastikan menu tersebut memang tersedia. Apabila menu ditemukan, maka data seperti eh, nama, untuk kemudian jumlah, harga, dan kategori akan langsung disimpan ke dalam array pesan sesuai dengan slot atau indeks keranjang yang pelanggan inputkan. Selanjutnya kita masuk ke metode input pesanan. Ini ya. Jadi di bagian ini tuh aturan utama pada tugas yaitu larangan menggunakan looping. Di sini saya untuk menangani maksimal 4 pesanan pelanggan karena tidak bisa menggunakan looping ya. Di sini saya menggunakan struktur nested if atau percabangan bersarang namanya. Jadi logikanya itu bakal berjalan secara bertahap. Untuk program pertama misalnya ini di pesanan ke-1, jika pelanggan tidak mengetik selesai dan inputnya valid, maka untuk program akan masuk ke blok if berikutnya untuk meminta pesanan kedua. Dilanjut sampai proses pesanan keempat. Tapi jika misalnya pelanggan ngetik kata tapi kalau misalnya pelanggan ngetik kata selesai di mana salah satu tahap, misalnya di pesanan 3 itu pelanggan ngetik selesai, maka blok if berikutnya tidak akan dijalankan. Dengan begitu, program bisa langsung menghentikan proses input dan menghitung jumlah item yang sudah diinputkan yang berhasil dipesan tanpa perlu menggunakan looping sama sekali. Nanti ditampilin di sini total item yang dipesan ditambah jumlah itemnya itu berapa. Kemudian kita masuk ke bagian metode hitung subtotal. Nah, sesuai namanya, jadi metode ini tuh berfungsi untuk menghitung subtotal atau total harga sementara dari seluruh pesanan yang pelanggan inputkan sebelum dimasukkan pajak, biaya layanan maupun promo. Karena di program tidak boleh menggunakan looping, maka proses saya lakukan perhitungannya secara manual menggunakan struktur if berurutan. Nah, program itu bakal ngecek jumlah item yang berhasil dipesan melalui variabel jumlah item ini. Jika terdapat pesanan, maka sistem akan langsung menjumlahkan hasil perkalian antara harga dan jumlah dari setiap indeks array-nya. Mulai dari pesanan pertama sampai maksimal pesanan ke-4. Nah, dengan cara ini tuh subtotal bakal tetap bisa dihitung dengan benar meskipun tanpa menggunakan struktur dari perulangan. Kemudian di sini ada bagian metode baru yaitu cari indeks minuman di pesanan. Jadi ini khusus untuk Bogo ya. Nah, di sini tuh saya buat khusus untuk menangani promo buy one get one di kategori minuman. Di tahap awal, jadi program tuh bakal meriksa seluruh pesanan pelanggan yang diinputin itu pakai struktur if diperiksanya tuh untuk mencari item yang memiliki kategori minuman. Kan tadi tuh di kategori minuman ada 5 ya. Ada es teh manis, jus alpukat, es kelapa muda, air mineral, dan es campur. Nah, di bagian metode
pilih minuman yang gratis ini tuh program bakal meriksa bakal meriksa gitu dari kelima kategori kelima objek yang tersedia di kategori minuman itu. Jika ditemukan, maka indeks pesanan tersebut akan disimpan ke dalam array penampung bernama slot minuman. Nah, ini slot minuman. Ditampung di sini. Kemudian dari hasil pengecekan tadi itu sistem bakal ngejalanin beberapa keputusan. Nah, di sini saya nerapin pertama, jika pelanggan tidak memesan minuman sama sekali, maka promo otomatis tidak digunakan dan tidak berlaku. Kedua, jika hanya ada satu jenis minuman, misalnya pelanggan dari keempat yang dipesan itu cuma nginputin es teh manis doang. Nah, maka sistem bakal langsung menetapkan minuman tersebut sebagai item yang gratis. Nah, di bagian sini tuh yang saya tambahkan. Jadi agar programnya lebih interaktif, kalau misalnya pelanggan mesennya tuh lebih dari satu, misalnya pelanggan mesen 2 minuman yang berbeda, yaitu air mineral dan es kelapa muda. Nah, jadi program tuh bakal nampilin daftar pilihan ke layar. Dan pelanggan bisa memilih sendiri minuman mana yang ingin dia jadikan sebagai bonus gratis dengan cara memasukkan nomor minumannya gitu. Di sini untuk validasi pilihannya. Kalau misalnya nggak valid, otomatis bakal memilih yang ke satu. Saya aturnya tuh. Dan kalau misalnya valid, bakal munculin output promo BOGO gratis 1 kali, kemudian nama minuman yang dipilih berhasil diterapkan gitu. Dan buat mencegah error akibat input yang salah ini tuh saya menggunakan standard if else sebagai validasi pilihan. Untuk alasan kenapa saya pilih yang pertama ini, sebagai file save agar program tetap berjalan dengan aman dan tanpa ada crash. Jadi bakal tetap melanjutin ke metode cetak struk ini. Oke, mari kita lanjut ke metode cetak struk. Di metode ini tuh seluruh proses perhitungannya dan pencetakan struk pembayaran saya gabungkan menjadi satu. Di awal proses, program akan mengecek apakah terdapat promo buy one get one yang aktif melalui variabel indeks BOGO terpilih. Selain itu, di program ini juga saya tambahkan akan mengevaluasi syarat diskon 10% jika harga seluruh pesanan yang dipesan pelanggan itu makanan dan minumannya lebih dari 100.000. Bakal ada diskon 10% dari subtotal tersebut. Kemudian di bagian sini untuk hitung total akhir, di sini tuh kan ada subtotal setelah promo, lalu pajak, biaya pelayanan, dan ada total akhirnya. Dan buat menghitung price akhirnya itu, subtotal terlebih dahulu dikurangi diskon jika ada. Kemudian hasil tersebut dihitung pajaknya sebesar 10% dan biaya pelayanannya sebesar Rp20.000. Dan nanti ini tuh bakal dicetak struknya tuh seperti ini. Yang mana bakal nginputin nama pesanannya apa, jumlahnya berapa banyak, lalu harganya berapa. Dan ini harga yang sudah dikali jumlah order dikali dengan harga ordernya gitu. Oke, untuk seluruh rincian transaksi mulai dari daftar pesanan, subtotal, diskon, pajak, biaya layanan, dan hitungan total akhir pembayaran, di sini saya cetak
secara rapih ke terminal menggunakan sistem out_printf. Lalu kita masuk ke bagian terakhir. Bagian terakhir dari program ini tuh yaitu main method yang merupakan titik awal eksekusi dari program Java. Di dalam metode ini tuh saya memanggil seluruh fungsi yang sudah ada, yang sudah dibuat secara berurutan. Jadi program dimulai dengan menampilkan daftar menu, tampilkan menu, kemudian sistem secara langsung menerima input pelanggan menggunakan input pesanan. Setelah itu, program akan melakukan pengecekan apakah terdapat apakah di pemesanan ini tuh bakal dapat minuman gratis atau enggak apabila subtotal memenuhi syarat minimal 50.000. Dan terakhir, sistem bakal mencetak struk pembayarannya menggunakan cetak struk. Dan di bagian paling akhir, objek scanner juga saya tutup menggunakan scanner close agar penggunaan resource menjadi lebih baik dan rapi. Untuk source code-nya kita cukupkan. Sekarang kita masuk ke skenario. Saya akan melakukan demonstrasi program secara langsung untuk membuktikan bahwa seluruh fitur dan logika pada aplikasi ini berjalan sesuai dengan instruksi pada tugas. Sekarang yuk kita eksekusi programnya. Di sini saya bikin 3 skenario. Untuk skenario pertama itu pengujian dasar tanpa menggunakan promo. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada restoran Java Corazon dan input makanannya ada 5 yaitu nasi padang, ayam bakar, mie ayam, sate ayam, dan nasi goreng yang disertai dengan harga. Kemudian ada minuman, ada 5 juga yaitu es teh manis, jus alpukat, es kelapa muda, air mineral, dan es campur. Disertai dengan harga juga per satu makanan atau minumannya. Nah, untuk input pesanannya itu masukkan nama menu sama dengan jumlah. Contohnya misalnya nih nasi padang sama dengan 2 dan dan terakhir ketik selesai untuk berhenti memesan. Untuk pemesanannya ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya maksimal 4 pesanan. Untuk skenario pertama ini saya bakal ngisi nasi, misalnya pesanan pertamanya nasi goreng 1 sama dengan 1, lalu ditambah air mineral sama dengan 1. Dan selesai. Nah, seperti yang bisa dilihat, jadi ada setelah diinputin selesai itu, total item yang dipesan itu ada 2, yaitu nasi goreng 1 dan air mineral 1. Untuk harga nasi goreng, satu nasi goreng itu harganya 15.000 dan air mineral itu harganya 5.000. Dengan subtotal itu adalah 20.000. Ini masih harga belum fix, belum disertai dengan pajak dan biaya pelayanannya sebesar 20.000 ya. Nah, pada hasil di struk ini tuh terlihat bahwa subtotal pesanan masih berada di bawah 50.000. Karena itu promo beli buy one get one belum aktif dan diskon 10% juga belum berlaku. Program ini tuh hanya ngitung subtotal pesanan, kemudian menambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Dari hasil ini juga bisa terlihat bahwa proses perhitungan dasar sudah berjalan dengan benar. Untuk selanjutnya kita mari eksekusi kembali untuk menjalankan skenario kedua, yaitu pengujian promo interaktif apabila subtotalnya itu lebih dari 50.000 ya. Di sini saya bakal nginputin misalnya ayam bakar beli 2, kemudian jus alpukat beli 1, kemudian es teh manis juga 1. Es teh manis 1. Dan selesai. Di skenario kedua ini saya akan menguji promo buy one get one secara langsung untuk menguji kategori minuman.
Di sini pelanggan memesan ayam bakar sebanyak 2, jumlah jus alpukat sama dengan 1, kemudian es teh manis juga 1, dan terakhir mengetik selesai. Nah, subtotalnya itu kalau dihitung mencapai 78.000 ya. Jadi sehingga syarat untuk minimal promo buy one get one yaitu di atas 50.000 terpenuhi karena terdapat lebih dari satu jenis minuman di dalam pesanan. Jadi program secara otomatis bakal nampilin pilihan menu pilihan minuman secara gratis. Pada contoh ini saya memilih satu misalnya ya. Saya memilih yang gratis itu jus alpukat. Nah, di hasil struk pembayaran terlihat bahwa item di sini ada free jus alpukat dan kuantitinya 1 dan harganya dikasih Rp0 ya. Selain itu juga karena terdapat lebih dari satu jenis minuman dalam pesanan, jadi program secara otomatis bakal nampilin pilihan menu yang gratis. Dan karena program belum mencapai 100.000 ya, jadi kan 78.000, maka diskon 10%-nya itu belum diterapkan. Jadi hal ini tuh nunjukin bahwa logika promo minuman gratis berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan di tugasnya. Dan untuk skenario terakhir, di sini saya menggunakan pengujian double yaitu apabila subtotal lebih dari 100.000. Misalnya kita jalankan ulang kembali, di sini saya bakal ngisi nasi padang misalnya. Nasi padang sama dengan 3, kemudian ayam bakar 1, kemudian saya masukin 2 minuman, contohnya es campur 1, dan terakhir es teh manis lagi. Kita isi 1 juga. Oke, langsung kita ke promo. Pilih minuman yang mau gratis. Contohnya di sini saya isi 2, isi es teh manis. Dan di sini ada output promo BOGO gratis 1 kali es teh manis berhasil diterapkan. Dan di struk pembayarannya itu tertera juga pesanan yang dipesan pelanggan, kemudian ditambah free es teh manis 1. Nah, di sini karena subtotalnya lebih dari 100.000, maka diskon 10%-nya itu berhasil diterapkan. Jadi dari subtotal dihitung dulu diskonnya dihitungnya dulu diskonnya berapa, lalu ada subtotal setelah diskon, harganya jadi berapa, ini dikurangi diskon, subtotal dikurangi diskon, dan ditambah pajak 10%, dan terakhir biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi total pembayarannya itu 149.690. Dan di sini juga dijelasin kalau promo yang didapatinnya itu beli 1 gratis 1, ekstra 1 kali es teh manis dan diskon 10% dari total. Yaitu pelanggan hemat 13.100. Seperti itu. Lalu kan ini karena tadi tuh pesanannya diisi semua, jadi bakal nampilin output langsung. Oke, dari hasil ini tuh jadi bisa dilihat kalau misalkan seluruh logika pemrogramannya itu berjalan dengan baik termasuk saat menangani 2 promo sekaligus yaitu diskon 10% apabila subtotal lebih dari 100.000 dan free minuman apabila pembayarannya lebih dari 50.000. Seperti itu. Oke, baik. Demikian untuk penjelasan dan demonstrasi program tugas praktik tugas 1 yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari Bapak Ahmad. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan dari Bapak Ahmad Abdul Chamid dan sampai bertemu lagi teman-teman semuanya di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.